Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok fikih sholat pada pasien beserta contoh praktis. Di sini saya Aditukiwati Balubun dan teman saya Feni. Jadi pengertian sholat yaitu dari bahasa Arab as-sholat atau as-sholat menurut bahasa atau etimologi berarti doa, dan secara terminologi yaitu istilah. Para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun sholat bagi orang sakit. Sakit adalah bagian dari kehidupan manusia. Ada sakit ringan seperti flu, batuk, dan sebagainya. Dan akan tetapi ada juga penyakit berat seperti kanker, gagal ginjal, tumor, dan sebagainya. Sholat seorang yang sedang disakit disesuaikan dengan kondisi sakitnya. Hukum sholat bagi orang yang sedang sakit. Yang pertama dari Al-Quran. Ketetapan sholat bagi orang sakit terdapat dari 3, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Dari Al-Quran sendiri yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang mengingat sholat, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptanya langit dan bumi seraya berkata bahwa ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha suci, peliharalah kami dari siksa neraka. Ali Imran 1901. Ayat yang mulia ini menjelaskan keadaan orang yang sakit dalam melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuannya. Sholat dapat dilakukan dengan berdiri jika mampu. Jika tidak mampu berdiri, maka sholat dapat dilakukan dengan duduk atau berbaring. Dari Sunnah Nabiyah dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, saya mempunyai penyakit wasir, lalu saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sholat. Beliau menjawab, sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu sholatlah dengan duduk, jika tidak mampu juga maka berbaringlah. Hadis ini menunjukkan dengan jelas akan rukhsat sholat bagi orang yang tidak sakit. Dia dapat sholat dengan berdiri jika tidak mampu melakukannya dengan duduk. Yang ketiga yaitu dari ijma. Para ulama telah berijma bahwa orang yang sakit masuk dalam panggilan ayat sholat, dan hilang darinya kewajiban melaksanakan sholat dengan berdiri jika ia tidak mampu, maka hendaknya ia sholat dengan duduk. Juga hilang darinya kewajiban ruku dan sujud jika ia tidak mampu melakukannya keduanya atau dari salah satunya, maka bisa mengartikannya dengan isyarat. Ada tata cara sholat bagi orang sakit. Yang pertama, kalau tidak dapat berdiri maka mengerjakan sambil duduk, yaitu telapak kaki di kiri diduduki dan telapak kaki kanan diberdirikan, seperti saat duduk tasyahud dan awal dan duduk istirahat. Yang kedua, membaca niat dan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sehingga bahu seperti sholat saat berdiri. Yang ketiga, bersedekap dan membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek lainnya yang ada di dalam Al-Quran yang sudah dihafal. Yang keempat, rukuk dan sujud menggerakkan kepala ke muka, dan pada saat sujud kepala lebih ditundukkan. Yang kelima, untuk iktidal dan sudah di antara dua sujud, cukup kembali ke posisi semula membaca doa yang seperti bacaan dalam sholat berdiri. Begitu juga dengan tasyahud awal dan saat tasyahud akhir, cukup kembali ke posisi semula dengan membaca sholatnya sama seperti ketika sholat berdiri. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya dan teman saya mengucapkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.